Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog suwung kita ke-25 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamyan Harahap, dan saya, Denny Turner. Sekedar refreshing para sahabat semua, suluk adalah perjalanan melampaui duality, melampaui keterpisahan dari eksistensi relatif menuju absolut. Suwung adalah standing as awareness. Saat semua yang fana sirna dan Allah itu hadir utuh, ahad, dan somad. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berdua berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Mari kita sama-sama membuka hati akan cahaya ilahiyah untuk bisa hidup senantiasa sadar akan Tuhan dalam tiap momen keseharian. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua itu akan merenungkan haiku dari seorang pujangga yang hidup hampir 400 tahun lalu, yaitu Nishiyama Soin. Soin adalah aslinya seorang samurai, kemudian dia menjadi ronin atau samurai tidak bertuan, dan kemudian beliau mendirikan sekolah penulisan puisi. Haiku sendiri, untuk para sahabat yang mungkin belum familiar dengan format ini, adalah puisi yang menampilkan hidup keseharian. Strukturnya kalau pakai bahasa Jepang itu biasanya adalah 5, 7, 5 suku kata. Seringkali ada rujukan musim, dan senantiasa ada satu titik potong atau kire kalau bahasa Jepangnya. Pembaca atau pendengar itu akan menghayati makna implisitnya. Jadi haiku itu memang dituliskan untuk bisa diresapi, bukan untuk dihayati. Diterjemahkan, betul. Para sastrawan menyukai bentuk haiku karena haiku menantang mereka melukiskan gambaran yang jelas hanya dengan beberapa kata saja. Setiap kata, bahkan suku kata menjadi berharga. Dan haiku, para sahabat semua, itu lebih dari sekedar satu kategori puisi. Haiku adalah cara melihat dunia material di sekeliling kita dan menyelami hakikat yang lebih dalam, yaitu hakikat mendasar eksistensi. Pembaca atau pendengar akan mengalami impresi yang kuat. Tujuan haiku ini adalah berbagi kilasan momen, berbagi kilas kejadian, sehingga pembaca dapat menghidupinya dalam alam pikir mereka masing-masing, sehingga bisa mengalami seluruh pengalaman lahir batin yang serupa dengan yang dialami penulis, tanpa harus mengalami secara fisik kondisi ruang waktu yang dinyatakan sang pujangga dalam haikunya. Jadi, kita dalam kesempatan ini sama seperti sebelum-sebelumnya pada saat kita merenungkan haiku, meskipun tempat penulisannya, waktu penulisannya itu beda dengan kita sekarang, kita bisa masuk ke dalam esensi dari haiku ini. Tentang Soin sendiri, beliau adalah salah satu pionir haiku. Dia adalah orang pertama yang membebaskan haiku dari permainan kata dan masuk ke pergulatan makna. Matsuo Basho, salah satu tokoh besar haiku yang hadir kemudian, menyebut tentang Soin ini. Beliau bilang gini, tanpa Soin sebagai perintis, kita semua masih akan sekedar bermain kata-kata. Jadi para sahabat semua, mari sekarang kita sama-sama menghadirkan kesadaran kita, menghayati haiku yang ditulis oleh Soin lebih dari 3 abad yang lalu ini. Saya akan bacakan haikunya.
hinggap menetap, embun mendapat rumah tanpa memilih. Silakan Bang Damai untuk memulai renungannya. Jahil banget ya. Makasih Mas Denny, pengantar yang bagus. Sebenarnya dari tadi saya di sini menari-nari banyak realitas-realitas inspiratif ya. Tapi saya menahan diri, mudah-mudahan nanti bisa keluar muncul. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, dan juga kita mulai juga dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, dan terutama kepada guru kehidupan dari Islam, Nabi Muhammad SAW. Semoga malam ini kita diberkati bisa mencicipi glimpses ya, bersitan-bersitan ilahi bersama-sama. Pada saat saya membaca teks ini, dikirimkan sahabat saya Mas Denny, yang pertama saya dapat adalah embun yang sangat lembut ya. Saya mulai dari yang tengah nih Mas Denny. Kalau menetap itu kan kita langsung analogikan dengan alamat ya teman-teman. Jadi kamu di mana menetapnya? Kita akan sebut alamat. Alamat itu berarti orang menghubungi kita di situ. Menetap gitu. Tapi kata hinggap ini kayak sementara Mas, hinggap. Burung itu hinggap di situ kan gitu. Itu kan sementara. Tapi diikuti dengan kata menetap. Seperti teman-teman menetap di sebuah kota, dan kota itu, tempat itu, rumah itu menjadi persinggahan kita dan tempat kita istirahat. Tapi menjadi menarik ketika itu dikaitkan dengan ekspresi embun Mas, yang sangat lembut. Yang embun itu tahu-tahu menetap aja di pucuk daun. Di situ mengisyaratkan yang saya tangkap. Embun itu tidak punya kehendak dia. Dia langsung saja ke situ gitu teman-teman. Jadi di sini inspirasi yang saya dapat dari haiku ini, perjalanan kita di kehidupan ini memang terlihat seperti kita yang menentukan. Terlihat, tampaknya gitu. Tampaknya kita menentukan. Meskipun kita udah terbiasa dengan istilah jodoh, rezeki, maut, itu Allah yang menentukan. Gitu. Saya sama Mas Denny, saya dari Tapanuli Selatan, Mas Denny dari Jakarta. 15 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu, saya lupa persis. Kita bertemu. Bukan rencana individu saya, bukan rencana individu Mas Denny. Tahu-tahu kita sekarang menetap di sebuah ruang digital namanya dialog Zoom Instagram gitu. Gitu teman-teman. Jadi salah satu misteri kehidupan ini kita harus terbiasa dengan bahwa kita sering seperti embun. Dapat kok posisi kita, dapat tempat masing-masing. Dapat bagian masing-masing, dapat rumah, nggak usah takut nggak kebagian gitu, tanpa memilih gitu. Jadi tanpa memilih. Jadi ini satu makom ya, makom kesadaran yang mau ditampilkan menurut saya, yang saya sendiri sudah menjalani hidup saya seperti ini. Nggak lagi memaksakan saya harus di Bali, misalnya saya harus di Bintaro, saya harus di Pondok Indah gitu. Nah, pemaksaan seperti itu, kegeeran kita bahwa itulah tempat terbaik. Nyatanya tiba-tiba kita pindah, kita berada di suatu tempat yang
Yo kok saya sampai di sini, tapi asik juga gitu kira-kira. Jadi menetap itu tidak hanya terhadap rumah pribadi, rumah fisik, tapi juga pekerjaan, persahabatan, komunitas, bahkan kalau kita masuk lebih dalam itu sebetulnya makom batin gitu Mas Denny. Jadi indah banget kalau kita sudah bisa menjalani hidup seperti embun. Ya, kira-kira gitu Mas Denny. Jadi jadi ini emang kalau samurai itu kan simbol dari dia fight gitu ya. Jago banget, jangan tanya disiplinnya. Tapi setelah Soin pensiun dari samurai, dia menjadi samurai yang nggak punya tuan, Ronin gitu kan. Nggak punya lagi. Karena kalau samurai itu kan patuh. Harakiri udah bunuh diri dia. Ketika dia punya tuan, shogunnya gitu ya. Wah itu nggak, dia manut aja gitu. Dia jangan tanya kepatuhan dia pada tuannya gitu. Ketika dia jadi Ronin, kan? Nah, disitulah sang samurai Soin melihat alam semesta ini yang disimbolkan dengan satu eksisten yang sangat lembut, yaitu embun di pagi hari yang setiap hari kita lihat gitu kira-kira. Gitu kira-kira Mas. Jadi kalau kita coba bawa dalam konteks kehidupan sehari-hari teman-teman, sikap orang yang menghayati haiku ini, setiap hari dia akan sadar dia seperti embun yang selalu dapat bagian, dapat rezekinya sendiri. Dan dia akan selalu pasrah, pada saat yang sama dia menikmati, dia memaksimumkan the best, ya do the best, dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, tapi dia juga sadar, saya sudah punya rezekinya sendiri. Tanpa saya harus milih-milih gitu. Nah ini kan bertabrakan dengan mindset dunia modern Mas Denny, yang semuanya harus serba dikontrol dan kita sendiri punya didikan seperti itu dari kecil, bahkan di pekerjaan dan seterusnya. Kira-kira itu Mas yang sekilas saya dapat, dan dari penjelasan haiku tadi sebenarnya ada, nanti kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa keluar lagi nih teman-teman. Jammingnya Ini saya dapat dari Bang Dame ini. Ada dua yang saya respon ya Bang ya. Yang pertama adalah di awal sekali tadi Bang Dame menyebutkan tentang esensi embun yang sangat lembut, subtle bahkan. Dan yang kedua, pada saat tadi di akhir, Bang Dame mengingatkan bahwa Soin ini awalnya adalah seorang samurai. Saya memulai dari situ dulu. Saya teringat, setiap samurai itu, tiap detik itu mereka selalu kontemplasi kematian. Ya, iya betul. Siap mati ya. Siap mati, bahkan sedemikian sehingga prinsip yang mereka jalani dalam bahasa Inggris bahasa Jepang itu Mushin no Shin, the mind of no mind. Jadi bahkan dalam keseharian mereka tidak sempat untuk berpikir, karena kalau dalam pertarungan berpikir sedikit aja mati. Sepersekian detik eksistensinya terpecah dari kehadiran, mikir, mati. Ya. Jadi yang saya hayati tadi dari apa yang diterima oleh Bang Dame itu adalah impermanence. Siap impermanen ya. Iya, bahwa tidak permanen, bahwa sebetulnya haiku ini itu membuka tabir gitu ya, hinggap menetap. Itu kan paradoks ya sebetulnya ya Bang. Menetap itu kan mengisyaratkan permanens, hinggap itu mengisyaratkan temporer. Temporer, iya. Iya. Jadi temporarily permanen itu gimana coba gitu. Kalau jadi karyawan aja kan bingung.
karyawan tetap sementara, gitu kan bingung ya. Iya, iya, iya. Iya, betul, betul. Dan yang tadi juga saya dapatkan pada saat Bang Dame itu menyebutkan setiap embun itu dapat rumah, dapat tempat di pucuk daun misalnya, tanpa memilih. Dan ini saya jadi ingat tadi sore saya ngobrol sama Didit, istri saya itu tentang self-manage dan Allah manage gitu. Dalam keseharian kita itu seringkali kita ingin segala sesuatunya kita kelola sendiri, tidak memberi tempat untuk Tuhan mengelolanya untuk kita. Sementara kalau di dalam haiku ini kan yang saya rasa gini ya, hidup manusia ini kan hadir sementara. Pelaksana kalau yang diibaratkan embun itu kita ini hidup seperti embun sebelum dijemput matahari kan gitu ya. Yes, benar. Embun yang hadir sementara ini, menetap ini kan nunggu Hingga waktu. menetap. Hingga Iya, menetap. nunggu waktu sampai dia menguap kembali ke keabadian gitu kan ya Bang. Balik lagi. Balik lagi. Jadi di situ sama seperti manusia, kita ini hadirnya sementara, lahir di dunia, kita kan nggak bisa menentukan ya lahir di kota apa, negara apa, status ekonomi gimana, ya enggak, brojol aja gitu. Oh, nyemplung aja. Iya, kemudian pada waktunya tubuh kita akan meluruh, jiwa kita kembali ke keabadian sesuai dengan hakikatnya pada saat waktunya tiba. Nah, yang saya rasakan adalah pada saat kita lahir itu, seluruh perangkat kita untuk bisa connect dengan Tuhan itu kayak kebungkus gitu loh. Sehingga kita sibuk dengan berusaha survival, merasa bahwa kita itu perlu melakukan segala sesuatunya sendiri, merasa mampu, merasa sigap, merasa punya siasat, tidak aware, tidak ngeh bahwa itu semua sebetulnya Tuhan yang bukain. Dan dalam pemahaman yang lebih hakiki lagi, artinya adalah seapapun yang sedang saya perjuangkan segala macam, ada sebuah cradle gitu, ada sebuah pelukan, ada sebuah skenario yang halus banget, yang seringkali saya nggak bisa akses ke situ karena sibuk pengen menetapnya itu. Sibuk mengatur juga. Iya, lupa kalau hinggap. Karena sibuk menetap, jadinya sibuk milih-milih malah. Dan tadi yang saya juga berasa pada saat Bang Dami bilang kan, jangankan milih mau tinggal di Bali atau di mana, kadang milih makanan aja kita nggak mampu kok. Mau makan siang di mana ya, begitu datang sana, ya tutup. Terus gimana? Ada tuh opsi lain, atau kadang-kadang pengen makan di luar rumah, waduh kok macet ya, udah di rumah aja deh. Jadi sebetulnya sama dengan prinsip tadi, the mind of no mind, ini kok saya jadi dapat kesadaran, the choice of no choice sebetulnya Bang. Yes, ya, yeah, the choice of no choice. Saya coba masuk di sini Mas. Jadi di dalam tasawuf, teman-teman, manusia itu mengalami dilema ketika dia diciptakan dengan gambar Tuhan. Sesuai gambar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Adam ya.
Adam itu khalifah gitu, khalifatullah. Nah manusia ini kalau dia pakai main pikiran, dia tidak bisa paham. Di satu sisi dia tidak punya kehendak bebas, tapi di sisi yang lain Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kalau mereka nggak mau mengubah gitu. Segala sesuatu sudah ada dalam ukuran, sudah ditakar gitu. Nah inilah sebetulnya dilema dari manusia gitu. Dari dulu sampai sekarang, teman-teman sekalian. Sebenarnya yang bingung itu pikiran. Jadi yang bingung itu pikiran. Ketika pikiran kita tidak abaikan sifatnya dia selalu beroperasi pada dualitas. Sebagaimana pengantar dialog sulung yang disampaikan sahabat saya tadi. From duality to the oneness, to oneness itu. Jadi dari dualitas menuju oneness. Jadi kita sudah dapat didikan secara kolektif bahwa kebenaran kehidupan ini dualitas gitu. Pencipta dan ciptaan itu, akal itu pahamnya itu terpisah gitu. Dua eksistensi, sebab akibat itu dua. Sebab satu hal sendiri, akibat satu eksistensi sendiri kan. Jadi di mana ada asap pasti ada api. Eksistensi asap, eksistensi api, dualitas kan. Ya enggak? Tapi ketika kita mulai selidiki tentang pohon dan bayangannya itu. Pohon adalah sebab, bayangannya adalah akibat. Di mana kita melihat bayangan pohon, kita sadar ada pohonnya. Tapi saat kita menyaksikan dia bareng. Lalu yang lebih mendekati lagi adalah Mas Denny misalnya di depan cermin. Eksistensi dengan refleksi di cermin. Saya tadi bicara image of God tadi ya. Jadi teman-teman, pada saat siapapun di sini bercermin, ketika saya bergoyang seperti saya sekarang ini bergoyang, teman-teman melihat image-nya Pardamen di situ goyang. Oke, dia bisa goyang, dia bisa nggak memilih goyangannya? Gambar yang ada di HP ini, dia bisa goyang sendiri, dia bisa berkehendak bebas nggak untuk goyang? Nggak bisa. Kebebasan dia itu sebetulnya tampak bebas. Seperti kita di depan cermin teman-teman, saya bergerak. Refleksi saya di cermin itu bergerak. Pasti bergerak. Bahkan yang di depan cermin ngaku, saya bergerak. Tapi sebetulnya pengakuan dia itu adalah pengakuan dari saya yang asli. Itulah sebabnya Adam, manusia ini, itu selalu mengalami dilema. Akalnya dilema gitu. Tapi ketika dia sadar dia adalah refleksinya Tuhan, yaitu tadi dia nggak punya kehendak memilih gitu. Nah saat dia sadar dia adalah refleksi, dia total hamba. Dia nggak bisa bikin gerak sendiri. Seorang wali tidak akan mau lagi bikin kehendaknya sendiri. Nggak akan mau. Tapi pada saat dia mengilahi, dia bebas berkehendak apapun. Dia ilahi kan gitu. Nah ini teman-teman yang akal, makanya the mind of no mind gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi use your mind to beyond your mind. Itu juga gitu. Jadi bukan kita melarang berfilsafat, menggunakan akal, tapi akal itu dipakai sampai dia sadar, dia dilampaui, bukan kita nggak pakai lah, dilampaui. Gitu. Jadi analogi cermin tadi dapat ya, kita itu hamba sekaligus khalifah, gitu. Sekaligus dia. Gitu. Semakin kita menghamba, semakin gerakan kita itu sebenarnya gerakannya. Ada satu lagi mas, ya di tarekat itu, dua sisi mata uang, fakir, sisi lainnya, sisi berikutnya zikir mas. Kalau kita nggak fakir, nggak bisa zikir. Zikir itu maksudnya sadar. Gitu.
Di Ka'bah juga ada tuh. Hijri Ismail total surrender, dia menyerahkan makom Ibrahim. Baru lebur dalam kita itu ya kayak bayi di perut ibu kan, kembali ke Hajarul Aswad kan. Emang kita nggak ada pilihan. Nah, ini dahsyat ini. Soin melihat embun di pagi hari, dia menyaksikan satu prinsip dasar kehidupan yang menguak rahasia penciptaan manusia gitu. Jadi kalau kita mencicipi kebenaran ini teman-teman, sudah kelar kita menjalani hidup sebenarnya. Mas, Ini silakan tadi. yang apa tadi yang saya langsung rasakan gitu Bang, adalah bahwa pada saat Soin itu melihat embun, kemudian dia melihat hakikat embun, kemudian dia itu melampaui dualitas. Dan melampaui itu kan selalu cuma satu, dari duality, teman-teman semua, menjadi non-duality, atau dengan kata lain apa? Unity. Dan yang saya rasakan pada saat tadi Bang Damai memberikan analogi cermin, di situ yang justru saya terbuka ya, bahwa kita seolah-olah bertindak. Jadi kita seolah-olah punya Kebebasan. Sementara sebetulnya kebebasan itu di dalam parameter-parameter yang sudah disetel oleh Tuhan. Kalau kita itu sibuk dengan parameternya kan asik banget ya. Tapi pada saat melampaui itu, ya ampun, sebetulnya saya mau melakukan pilihan apa aja, toh ujung-ujungnya juga di dalam ketentuanmu kok Tuhan, gitu kan. Iya, betul. Jadi saya langsung bisa tadi merenungkan la ilaha illallah, Iya, betul. Bang. Baiklah. Ya. Apapun itikat kita, apapun tindakan kita, apapun usaha-usaha kita, syahadat lagi kan. Ya, benar. Apapun yang kita lakukan, syahadat lagi. La ilaha illallah. Dari semua yang kita upayakan, hanya satu sebetulnya. Dan yang mengagumkan adalah bagaimana Soin ini bisa dengan kalimat yang sedemikian ekonomis ngirit gitu kan. Iya, betul. Tapi la ilaha illallah itu juga irit, Mas. Oh iya sih. Itu irit banget tapi menjelaskan hakikat gitu. La ilaha illallah itu Dan irit banget. pada saat tadi Bang Dame menjelaskan bahwa para wali itu pilih untuk tidak mengentertain kesibukan diri mereka sendiri. Itu yang diskusi saya tadi sore dengan Uni Didit gitu ya. Karena seringkali kan kita sehari-hari itu mudah ke-trigger masa lalu. Misalnya ada tiba-tiba keinget situasi yang nggak enak, terus kita hayati, menghayatinya jadi malah mengilahkan itu. Aduh, gua kan menderita banget loh. Aduh, nggak enak banget digituin sama orang, padahal saya sudah berbuat baik sama dia. Kok dia ke saya kayak gitu sih? Atau aduh, kapan ya dia bisa terbuka bahwa selama ini sebetulnya saya kebagian nggak enak terus loh. Dia take me for granted. Hal-hal seperti itu gitu kan. Yang seolah-olah itu masalah besar. Tapi manakala kita bisa
disiplin, untuk the mind of no mind, untuk gak kepikiran yang begituan, malah bisa hadir dalam rasa kedamaian yang unspeakable gitu kan. Ya. Dan tetap. Dan menetap, betul. Continue, permanen. Ini yang Toin ini membuka rahasia permanen peace ini sebetulnya. Ya, ini Embun keren, mendapat Mas. rumah tanpa memilih gitu kan. Ya. Saya coba tambahin ini, Mas ya. Silakan. Jadi 3 baris ini teman-teman sekalian yang berbahagia, hinggap menetap, itu satu hal. Itu kontemplasinya lama tuh. Kalau di Buddhism itu yang disebut impermanent. Hinggap itu kan temporary. Tapi dia sebut juga menetap gitu. Jadi kalau dalam konteks dikaitkan dengan filsafat Islam, maujud itu sesuatu yang menampak, mengeksis gitu. Menampak gitu. Dia nggak benar-benar eksis, menampak itu. Ketika dia menampak, baik itu secara fisik ataupun secara imajinal gitu. Pada saat kita berimajinasi, kan menampak tuh apapun yang kita bayangkan. Itu adalah kehadiran dari kesadaran sebenarnya. Itu kan berubah-berubah. Saya bisa ganti apa yang saya bayangkan. Bisa A, bisa B, bisa C, apa. Tapi semua itu terbuat dari yang menetap, yaitu kesadaran. Aku. Kalau dalam konteks alam semesta ini, apapun yang menampak ini sebetulnya itu adalah wujud yang menampak dalam samaran banyak form. Kalau kita sederhanakan lagi analoginya, teman-teman. Layar HP ini menampak 2 gambar. Saat saya ejilab sama Mas Denny, ya yang nampak ya gambarnya Mas Denny dan saya. Itu hinggap gitu. Menampak gitu. Nggak permanen. Besok kalau saya IG live sama Nadia misalnya, dia ganti gambar gitu. Yang menetap apa? Screen-nya. Nah, kita karena terlalu terpaku pada yang menampak, yang hinggap, kita lupa yang tetap. Jadi ini kayak paradok, Mas. Memahami paradok. Saat kita menyaksikan change, perubahan, pasti ada yang menetap, yang tetap. Jadi yang abadi adalah perubahan. Itu yang hinggap kan, changing. Tapi sesungguhnya yang menyaksikan perubahan itu apa? Emosi berubah, teman-teman. Marah, kesal, gembira, itu berubah. Itu hinggap. Yang menetap adalah aku yang menyaksikannya. Jadi, dan kata-katanya itu dari menetap loh, Mas. Kata-katanya dari hinggap dulu, sorry. Hinggap menetap. Bukan menetap dulu. Coba. Hinggap itu dia mulai dari yang relatif, yang berubah. Hinggap kan namanya. Nah, di balik yang hinggap itu pasti ada yang tetap. Sedih, marah, kesal, takut, khawatir, itu berubah. Aku sedih, aku marah, aku takut, aku khawatir, aku gelisah. Akunya kan selalu ada di situ. Nah, karena itu setiap embun, dia punya tempatnya sendiri, mendapat rumahnya sendiri. Tanpa memilih. Jadi, kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, sadari yang hinggap, yang selalu berubah. Saat yang sama, sadari yang tetap. Kalau kita hanya fokus pada yang tetap, ya nggak ada yang berubah, yaitu kita silent gitu. Itu ya alone.
Sama seperti Ibnu Arabi bilang, manyness at the same time oneness. Bagaimana memahami manyness? Oneness and everything, ya kan? Yang satu dan yang banyak itu satu. Itu bisa dibawa ke situ juga, Mas Denny. Karena kalau kita sudah lulus mengkontemplasi baris pertama itu, hinggap dan menetap, kita tidak akan lagi insecure ketika, aduh gimana nih karir gue, santai aja, itu ada kok ini, ada rumahnya sendiri, embun aja dapat rumah. Coba, Saya embun nyambung ya, aja Pak. dapat. Iya, silakan. Ini saya baru saja mendapatkan ilham gitu. Hinggap menetap. Hinggap ini manyness-nya. Iya. Menetap ini oneness-nya. Iya. Hinggap ini adalah segala fenomena. Apapun. Menetap ini adalah si observer yang tunggal itu. Iya, subjek. Pada saat saya sudah bisa lepas dari pergumulan ribuan jutaan hinggap ini dan nonton aja di sini, Iya, betul. standing as awareness, Yes. maka baris kedua dan ketiga itu hadir utuh itu. Hadir utuh. Nggak usah takut nggak punya panggung gitu, nggak usah takut nggak Iya, punya bagian gitu. iya. Manakala aku dengan A besar ini sudah bisa melihat bahwa semua kejadian, semua emosi segala macam itu hinggap saja. Maka saya ketemu rumah saya yang sejati. Dan kesadaran bahwa ternyata rumah yang sejati ini dari awal udah disiapin. Udah ada. Dan Nggak kita usah udah di milih. situ. Iya. Udah nggak usah milih. Kita sudah di rumah itu, adem ayem, tanpa ngerti. Karena sibuk dengan segala macam. Mbak Herlina ngomong gini, selalu indah ketika mengingatnya, nyak besar, lapang lega no worry, terima kasih banyak suluk suung. Makasih banyak, Mbak. Ini dialog Bang Dame dan saya ini adalah dari kolbu ke kolbu. Namun, kan nggak bisa ya kalau telepati gitu. Jadi mau tidak mau memang pakai medium kata-kata, kata-kata. pakai logik gitu. Kalau nggak dialognya isinya cuma dua orang, Iya. tonton-tontonan aja nggak ngomong. Iya, iya, luar biasa. Mas Denny, saya boleh nanya ya di sini. Silakan, Bang. Saya mengenal haiku ini, sahabat-sahabat pendengar Suluk Suung, itu dari sahabat saya Mas Denny. Cuman Mas Denny kayak disodorin aja saya haiku gitu. Kalau saya pakai makna lateral, nggak ngerti loh itu. Nggak dapat, jadi itu mati aja tuh haiku itu. Jadi kata-kata mati kayak ayat Al-Quran, itu kita lihat ya kata-kata aja. Jadi maknanya itu bukan dari terjemahannya teman-teman. Itu kan membantu untuk masuk. Bukan juga makna yang dideskripsikan akal gitu. Pemilihan kata hinggap, menetap, embun, mendapat rumah, itu bisa dieksplorasi begitu luasnya. Gitu. Sangat luas. Gitu. Nah pertanyaan saya Mas, sebetulnya Mas Denny mulai terbiasa dengan Haiki itu gimana ceritanya itu? Waktu belajar Zen atau gimana? Iya ya. Saya kok juga nggak inget ya gimana. Yang jelas, awalnya itu ketertarikan saya adalah karena haiku ini, kalau dalam bahasa Jepangnya itu kan sangat pendek. Dan
tanpa kecuali setiap penulisnya itu selalu menampilkan dua fenomena alam yang ditabrakkan gitu. Sedikit Mas, sebelum ke situ. Ya, ya, Penulis haiku itu berarti kan dia sangat meditatif ya. Bahkan kata-kata yang dipilih dan dia menyaksikan sesuatu itu kayak sebuah pintu masuk memasuki jagat tanpa batas gitu ya. Inspirasi tanpa batas, benar nggak? dan lucunya kebanyakan haiku itu awalnya itu komikal gitu, bercanda. Jadi itu juga yang mungkin bikin saya senang, bagaimana menghayati eksistensi secara setengah main-main gitu. Jadi Sebetulnya kalau ternyata, ya silakan Bang. di Al-Quran itu kan banyak begitu kan. Lebih simpel lagi. Alif, Lam, Mim. Nah, mumet deh itu. Alif, Lam, Mim itu apa gitu. Itu kan kayak bercanda ya. Tapi urayanya ada zalikal kitab la Iya, raiba fihi hudal lil iya. muttaqin gitu ya. Huruf-huruf gitu malah ya. Iya, iya, iya. Kalau secara waktu memang sudah cukup lama ya, mungkin 20 tahunan lah gitu. Tapi begitu Mas Denny sodorin haiku itu ke saya, beberapa kali kan kita, dan wah seru juga nih ya, tapi kayaknya nggak pede kalau bikin haiku sendiri gitu, kayak aduh siapa gue nih kalau mau mengikat makna semesta dalam kalimat pendek itu Iya, kan, iya. wow, itu gemeter itu. Kalau nggak benar-benar revelation ya, ilham. Hmm. Bener Bang. Oke mah, ya. Ini saya bersyukur sekali dalam kesempatan kita kali ini, resonansinya yang muncul enlightening untuk saya pribadi gitu ya. Bagaimana saya dihantarkan dengan dialog kita ini untuk bisa Mengurai ya. mengurai, dan uraian itu membuat sebuah keyakinan yang menetap gitu. Ya. Don't worry, be happy. Gampangnya kan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi haiku ini bisa dijadikan semacam apa ya, lukisan kehidupan juga ya Mas ya. Kalau kalau yang suka painting, sebetulnya Iya, ini puisi puisi painting ya sebetulnya Mas ya. iya, korek, korek, betul Ya, banget Bang. puisi yang di balik tiga baris ini teman-teman ada gambar semesta yang uh mantap itu. Gambar yang benderang gitu loh. Benderang gitu. Dan ini yang selalu saya itu terkesima adalah bagaimana haiku-haiku ini bisa menampilkan sebuah gambar yang di satu sisi sederhana, di sisi lain dia membuka begitu banyak hal. Dan Dan timeless ini ya. dan ini juga, oh iya, dan ini juga tiga baris ini misalnya teman-teman, ini perlu dikhatamin bertahun-tahun kali ya, khataman gitu. Jadi kok saya jadi lebih yakin bahwa para penulis ini memang dapat Sudah ilham ya melihat, pada saat nulis. sudah awakening memang, Iya, sudah samurai kan, dia iya, sudah samurai senior yang sudah setiap hari itu siap mati istilahnya kan, sudah disiplin ketat. Nah, di akhir setelah pensiun jadi samurai dalam arti aktif, dia mulai menjadi orang bijak. Jadi haiku ini boleh dibilang ekspresi dari wali-wali lah, sages, orang-orang suci dari Jepang ya.
yang masih menjaga sampai sekarang. Dan kayaknya kalau itu dia pakai tulisan mereka langsung, itu juga dahsyat kali Mas ya, tulisan Iya, aslinya ya. iya. Pendek banget itu ya. Itu kan seakan rahasia semesta itu dibuka dalam 17 suku kata gitu ya. Hmm, Ajaib ya Tuhan tuh cara ininya ya, cara ya, menitipkan wisdomnya kemana-mana. ya. Indonesia kan kalau politisi itu suka pantun Mas. Pantun. Ya, ya, ya. Masing-masing punya kedalamannya ya. Ini karena Luar waktu biasa. sudah mau selesai Bang, saya minta tolong Bang Dame untuk memberikan kata penutup. Silahkan Bang Dame. Terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat pendengar Dialog Suwung. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan getaran, percikan, hikmah dari dialog kita malam ini. Saya reminding lagi pemaknaannya. Hinggap menetap, embun mendapat rumah tanpa memilih. Hinggap itu gambaran dari segala sesuatu yang temporary, dan itu banyak, meniness, dunia gitu. Yang menetap adalah di balik yang tampak berubah itu. Apa yang kita dapat di situ? Kehadiran Tuhan apa yang bisa kita saksikan dari perubahan itu? Itu tidak akan pernah bisa pergi teman-teman. Jadi rangkullah dunia itu sembari menyaksikan kehadiran Tuhan di dalamnya. Nah kita ini adalah embun. Embun pagi, embun ya, punya tempatnya sendiri dalam permainan kehidupan semesta yang selalu berubah ini. Don't worry, nggak usah sibuk untuk memilih gitu. Ya, makanya hening, suwung, selalu menyediakan waktu untuk kontemplasi. Di situ kita akan menemukan wajah Tuhan. Semoga dialog malam ini bisa memberikan hikmah-hikmah, inspirasi kepada kita semua. Makasih teman-teman, makasih sahabatku Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mohon diri dulu para sahabat sekalian. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya.